Halo, selamat siang. Bertemu dengan saya kembali di sini. Saya ingin membuat hiasan dinding dengan menggunakan epoxy resin. Di sini saya menggunakan epoxy resin ya, dikarenakan hasilnya lumayan bagus. Nah, tahap pertamanya kita siapkan dulu timbangan ya, timbangan digital. Kita siapkan juga sarung tangan. Fungsi dari sarung tangan ini adalah karena epoxy resin ini sangat susah sekali terkelupas di kulit tangan kita ya, dibandingkan dengan resin yang bentuknya yang model tipe polyester. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan 2:1. Duanya itu untuk epoksinya dan satunya itu untuk campurannya. Nah, ini kita tuangkan dulu campurannya, namanya Heitner kalau nggak salah. Nah, kita tuangkan, kita timbang dengan ukuran perbandingan 2:1. Nah, di sini baru kita nolkan lagi ya. Nah, di sini kita masukkan resin epoksinya. Dengan sangat hati-hati, jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Terus kita campurkan sampai dengan takaran yang sudah ditentukan. Setelah tercampur, kita siapkan gelas muk plastik ya, yang biasa didagangkan oleh toko-toko plastik. Fungsinya itu untuk membuat dua warna. Karena di sini saya mengapa campuran pigmen warna hitam dan putih. Kita siapkan pigmennya, kita aduk-aduk dulu biar dia tercampur dengan rata. Terus kita aduk-aduk. Setelah tercampur dengan rata, kita sisihkan dulu timbangannya biar leluasa untuk mencampurnya. Kita aduk-aduk lagi terus sampai dia tercampur dengan rata. Terus pengadukannya ini harus agak lama ya, dikarenakan dia harus benar-benar tercampur. Karena di sini saya tidak menggunakan mesin, jadi secara manual saja. Kita siapkan. Nah, kita kita siapkan dulu papannya ya, yang sudah yang sudah dibakar biar dia lebih menyerap ke pori-porinya. Di sini saya menggunakan kayu jati Belanda. Sebenarnya menggunakan triplek pun bisa sih, cuman saya lebih nyaman menggunakan kayu dari jati Belanda. Terus kita siapkan lakban kertas. Nah, fungsi lakban kertas ini ialah untuk melapisi pinggir-pinggirnya. Kita
tempelkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, jangan sampai ada celah-celah yang dilewati nanti, dilewati resin meluber kemana-mana. Nah di sini fungsinya untuk menjaga agar dia tidak meluber kemana-mana. Terus kita lingkari terus. Sebenarnya proses pembuatan sangat mudah ya teman-teman ya, cuman butuh ketelitian dan berjiwa seni. Setelah itu kita potong ya untuk lapisan ininya, apa namanya, si lakban kertasnya. Nah setelah jadi, kita siapkan kembali resinnya yang tadi sudah diaduk, dan ini kita siapkan untuk dibagi dua. Nah kita siapkan dulu sarung tangannya, karena fungsinya itu adalah ya supaya tidak mengenai tangan, karena untuk epoksi ini sangat lengket luar biasa ya kalau udah menempel di tangan. Nah, kita siapkan sarung tangan plastiknya, pakai karet pun bisa ya. Kita di sini kita bagi dua untuk epoksi resinnya ya. Kita ukur dengan water pass biar dia tidak ada miring atau apa namanya, intinya biar dia merata. Nah, kita bagi dua. Tadi resinnya sudah diaduk, cukup. Kita kasih pewarna ya, pigmen warna putih dan hitam. Untuk satunya saya kasih warna putih. Pigmen itu sendiri banyak ya dijual di bahan-bahan toko kimia ya. Kita aduk. Kita siapkan lagi pigmen yang warna hitam. Untuk pembelian epoksi resin ini ya saya belanja di toko online ya, karena di toko-toko bahan kimia itu tidak ada kebanyakan tipe resinnya yang tipe polyester. Kalau polyester memang dia cepat dalam pengeringannya, tapi kurang bagus ya kalau udah jadinya. Nah, kita siapkan warna hitam. Kita rapikan dulu pigmennya. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai warnanya tercampur dengan merata ya. Kita aduk-aduk terus. Terus warna putihnya pun sama, kita aduk-aduk sampai merata, jangan sampai terlewati warnanya ya. Jadi biar dia benar-benar tercampur dengan rata. Dan kalau sudah rata, kita siapkan, kita campurkan hitam itu ke putih, atau putih ke hitam pun sama saja sih. Di sini fungsinya untuk mengeluarkan motif dan corak yang sangat bagus ya. Terus kita tuangkan secara perlahan ya ke papan cetakan ini ya. Nah, kita tuang secara perlahan ya, jangan terburu-buru. Nah, terus kita tuang sampai dia memenuhi semuanya ya. Jangan langsung tuang, kita tuang perlahan-lahan biar nanti
mendapatkan warna yang sangat bagus. Kita tuangkan secara perlahan-lahan, terus kita isi celah-celah yang kosongnya. Terus pekerjaan ini sangat mengasihkan ya teman-teman ya, karena ini kalau kita tekunin itu bisa menghasilkan rupiah yang sangat lumayan. Ya lumayan lah, bisa kebeli rokok 2 bungkus, istilah kasarnya. Nah di sini kita masih ada sisa ya, kita tuangkan lagi sampai habis merata ya kan, sampai habis, karena sayang kalau dibiarkan begitu aja terbuang sia-sia. Terus kita tuang. Nah, oke. Setelah biar lebih merata lagi dan motifnya keluar, kita goyang-goyangkan ya biar dia lebih rata lagi. Nanti lihat hasilnya sangat bagus ya teman-teman ya. Saya pun belajar ini dulu waktu SMP ya, dan didalaminya itu pas saya udah bekerja di salah satu perusahaan retail ya. Awalnya saya memang kesulitan sih, tapi dengan sedikit belajar, terus belajar ya, untuk masalah gagal tuh biasa ya, karena kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Nah setelah itu saya tambahkan motif asbak ya, asbak bentuk tangan yang sudah saya cetak kemarin-kemarin ya, karena kalau di tutorial kan juga agak jadi lama durasinya. Nah kalau untuk mau melihat video cara pembuatan asbak bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Nah sudah jadi. Nah, terus kita diamkan ya. Nah di sini adalah epoksi itu, dia agak sedikit lama ya untuk tahap pengeringannya, sekitar 3 jam sampai 7 jam ya, tergantung keinginan kita. Makin lama itu dia makin bagus ya warnanya. Kalau benar-benar sampai matang, sampai kering merata, itu adalah 7 jam ya. Kita diamkan dulu nih. Kita diamkan selama, kalau saya selama 2 jam ya, karena nanti akan dilepas lakbannya, biar samping-sampingnya pun keluar motif juga ya, coraknya, karena dia meluber. Kita diamkan dulu selama 2 jam ya, buat melepas lakban kertasnya. Dan untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya, saya menggunakan gas tangan ya. Gas tangan itu sendiri untuk menghilangkan gelembung-gelembung ya. Bagi yang sudah biasa bermain resin pasti tahu lah fungsi dari alat ini gitu ya, gas ini. Perlu diingat ya, sangat harus berhati-hati ya, karena ini saya membuat tutorial di dalam ruangan ya, takutnya meledak. Pelan-pelan. Oke, setelah itu kita diamkan ya. Untuk epoksi ini lumayan ya guys ya,
hasilnya bening untuk epoksi ya, daripada tipe polyester ya. Kalau tipe polyester bukannya jelek sih, bagus juga, cuman dia lebih ini untuk melicinkannya itu dia perlu diamplas segala, agak ribet dah. Tapi kalau untuk pakai jenis epoksi ini dia cukup sekali aja ya, tapi begitu udah jadi dia langsung bening deh, seperti kaca ya. Luar biasa itu dia beningnya itu. Emang sih kalau untuk epoxy resin ini harganya itu 3 kali lipat ya. Tapi kalau secara hitung-hitungan sebenarnya lebih murah epoxy resin ya. Karena kalau kita memakai polyester, kita harus mengamplas lagi, mengamplas dengan 3 tipe amplas ya, dari yang kasar, yang sedang, dan yang halus, biar menimbulkan warna yang mengkilat ya. Tapi kalau untuk epoxy ini tidak, dia cukup sekali aja. Nah, di sini saya buka ya lakban kertasnya ya. Lakban kertasnya saya buka karena tadi saya singkat ya, saya skip ya. Nah, oke. Saya buka semua ya, buka semua biar dia nanti mengalir ke pinggir-pinggirannya. Nah, untuk motifnya sendiri nanti dia bersifat abstrak, jadi sendiri. Istilahnya biar alam lah yang membentuknya. Oke, sudah rapi. Nah, kita usap pinggir-pinggirnya ya. Fungsi dari kita usap pinggir-pinggir itu untuk merapikan biar nanti dia kelebihan dari resin ini lebih lancar jalannya. Nanti dia akan membentuk sendiri ya motifnya itu. Nah, kita rapikan pinggir-pinggirnya itu terus ya. Memang pembuatan kerajinan dari resin ini kita membutuhkan kesabaran ya. Karena kalau orang yang udah berjiwa seni, dia akan menikmati walaupun agak sedikit lama ya. Karena akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi si pembuatnya ya. Oke. Nah, udah ini kita diamkan. Kita diamkan lagi biar dia mengering sendiri dan dia membentuk motifnya sendiri. Terus kita rapikan ya. Kita ganjal dulu ya, kita ganjal biar dia turun lebih cepat ya, meratanya biar lebih cepat dia. Sambil menunggu saya ingin bercerita sedikit ya, bercerita tentang pengalaman saya membuat kerajinan dari resin ini ya. Awalnya emang saya menggunakan resin tipe polyester ya. Memang sih hasilnya ya bagus juga, cuman dia harga emang lebih murah sih. Nah, setelah sekian waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, nah, saya coba menggunakan tipe epoksi. Nah, ternyata menggunakan tipe epoksi ini walaupun harganya mahal, tidak terlalu capek ya. Nah, terus begitu jadinya pun dia luar biasa, dia beningnya itu cantik dia tanpa pengamplasan, dan dia licin gitu ya, mengkilat dia. Nah, ini hasilnya, hasil yang udah jadi, yang sudah kering ya, yang sudah 3 jam ini. Tuh lihat tuh hasilnya ya kan, sangat memuaskan teman. Tuh luar biasa.
Ini ada pesanan ya, pesanan dari teman kerja ya. Lumayan lah, nggak terlalu saya nggak terlalu ini kan ya, menghargai terlalu mahal lah, enggak lah. Sekedar biar sama-sama senang gitu. Saya puas dengan buatan saya dan teman pun puas dengan harganya yang tidak terlalu mahal gitu. Nah, ini kita lubangin ya dengan menggunakan bor ya, untuk atasnya tuh. Cantik kan? Jadi dari kayu biasa ini bisa seperti kayak marmer dengan motif-motifnya ya. Nah, kita bor, kita masukkan ringnya ya. Ringnya kita masukkan tuh guys, cantik benar warnanya. Ini tanpa pengamplasan loh, warnanya itu udah luar biasa tuh ya kan. Kalau ada masukan atau ya itulah, biar produksi saya ini lebih bagus ya, tolong komen ya. Jangan lupa di like sama di subscribe ya. Tuh lihat hasilnya, luar biasa, mulus, cantik tuh. Makasih.